Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti dengan NIM 21650111. Di sini saya akan menjelaskan tugas manajemen risiko cybercrime. Di sini manajemen risiko cybercrime adalah langkah-langkah yang diambil oleh sebuah organisasi atau individu untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan mengurangi risiko terkait dengan serangan cybercrime atau kejahatan cyber. Nah, risikonya ini adalah mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan. Kemudian dampaknya itu mengacu pada konsekuensi negatif atau kerugian. Kemudian di sini risiko keamanan cyber ini adalah potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan. Risiko ini berasal dari berbagai sumber termasuk ancaman cyber seperti malware, phishing, dan serangan DDoS serta celah keamanan sistem atau kebijakan yang tidak memadai. Nah, di sini ada dampak keamanan cyber merupakan konsekuensi negatif yang dapat timbul akibat atau serangan pelanggaran. Nah, dampaknya itu beragam, termasuk kehilangan data, gangguan operasional, hilangnya reputasi, kemudian penyalahgunaan identitas, serta mendapatkan sanksi atau hukuman. Nah, kemudian di sini ada risiko dan dampak cybercrime pada individu. Itu ada dua aspek yang saling terkait dalam konteks serangan cyber. Di sini dia mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan cyber secara individu atau personal, sedangkan dampaknya itu adalah terjadi setelah serangan cyber itu sendiri. Kemudian risiko cyber pada organisasi atau perusahaan itu biasanya aktivitas kriminal yang ditujukan kepada perusahaan atau organisasi melalui jaringan komputer atau sistem informasi. Kemudian dampak ini pada perusahaan tersebut itu adalah konsekuensi atau kerugian yang dialami oleh perusahaan setelah terjadinya serangan cyber. Lanjut, risiko pada cyber ini di pemerintahan itu terjadinya serangan atau aktivitas kejahatan yang dapat mengancam keamanan, kestabilan, dan integritas operasi pemerintah atau negara. Kerugiannya itu dampaknya itu timbul setelah terjadi serangan atau kejahatan terhadap pemerintah. Kemudian untuk dampak sosial itu masalah yang memengaruhi masyarakat secara luas. Kemudian kejahatan cyber juga dapat menciptakan ketidaknyamanan, kekhawatiran di kalangan individu dalam berinteraksi secara online. Kemudian dampak ekonomi yaitu kejahatan yang mengakibatkan kerugian finansial besar bagi individu, perusahaan, bahkan negara. Kemudian untuk dampak politik itu konteksnya itu global dan nasional, yang digunakan sebagai alat untuk mencapai proses politik termasuk pemilihan umum dan menyebarkan propaganda dan opini publik. Identifikasi risiko, kemudian penilaian risiko, pengembangan kebijakan dan prosedur, proteksi dan pencegahan, deteksi dan tanggapan cepat, pengurangan risiko, pemulihan, evaluasi dan perbaikan, kemitraan dan kolaborasi itu merupakan langkah-langkah dari manajemen risiko terhadap cybercrime. Kemudian di sini ada tugas yang dimana sini kita akan memberikan contoh kasus dan jelaskan dampak risiko yang terjadi. Nah, di sini pertama ada kejahatan pencurian identitas. Nah, di sini kasusnya itu polisi tangkap pelaku pencurian identitas untuk pinjaman online di Pontianak. Resikonya itu pemalsuan identitas berupa fotokopi KTP. Kemudian dampaknya itu 80 orang mengalami kerugian ratusan hingga jutaan rupiah. Kemudian pihaknya itu yang dirugikan itu adalah masyarakat berjumlah 80 orang. Untuk kasusnya ada di link ini. Lanjut, kemudian kejahatan phishing. Kasusnya itu adalah uang hilang akibat link phishing. Komisi 1 DPR Kediri panggil pimpinan BRI dan OJK. Resikonya ini adalah mengklik link phishing. Kemudian kerugian ini adalah masing-masing nasabah mengalami kerugian sebesar 170 juta dan 20 juta. Kemudian pihak yang dirugikan adalah 2 orang nasabah BRI. Lanjut, kejahatan malware. Contohnya itu serangan malware dan potensi kerusakan yang ditimbulkan. Dampaknya itu adalah kerugian gara-gara ransomware ini sendiri berkisar antara 112,9 miliar. Kemudian pihak yang dirugikan adalah rumah sakit dan banyaknya pabrik di dunia. Lalu di sini ada ransomware. Ini kasusnya ini adalah BSI yang diserang ransomware. Yang kemudian risikonya ini adalah penguncian akses korban untuk kemudian meminta tebusan.
Dampaknya itu adalah hilangnya reputasi. Kemudian pihak yang dirugikan adalah seluruh nasabah BSI. Kemudian peretasan. Di sini ada kasus EHEC Kemens Agustus 2021. Di sini ada peretasan risiko aplikasi elektronik Health Alert. Dampaknya itu 1,3 juta masyarakat Indonesia itu bocor. Kemudian pihak yang dirugikan adalah Kementerian Kesehatan Masyarakat. Kemudian jenis kejahatan serangan DDoS terhadap situs DPR. Risikonya adalah serangan DDoS oleh hacker. Dampaknya rusaknya reputasi dan situs tidak dapat diakses. Kemudian pihak yang dirugikan sendiri adalah DPR. Terus pencurian kekayaan intelektual, yang dimana PT Nirwana Arvido Mahaputra dengan Hairon. Di sini risikonya adalah pencurian suatu karya desain grafis. Dampaknya bisa mengalami kerugian finansial jika karya tersebut dibeli oleh orang lain dan membayarnya ke Hairon. Sedangkan PT Nirwana Arvido itu adalah pihak yang dirugikan. Kemudian kejahatan pemalsuan. Di sini ada dokumen swab tes antigen COVID di Kubar. Klinik Permata Husada merasa dirugikan karena pemalsuan dokumen swab tes antigen COVID-19. Dampaknya ini adalah kehilangan reputasi dan pihak yang dirugikan adalah klinik Permata Husada. Kemudian pornografi anak. Kasus konten pornografi sama jenis anak, polisi tangkap 2 orang. Nah, resikonya adalah menyebarkan video dan foto asusila anak di bawah umur. Dampaknya itu adalah anak-anak sendiri yang mengalami trauma. Kemudian cyberbullying. Di sini kasusnya itu cuma karena cerita memalukannya tersebar. Ryan Haling harus menerima ejekan teman-teman di sekolahnya sampai suatu hari ia tidak kuat lagi. Resikonya ini adalah menyebarkan cerita yang memalukan. Kemudian dampaknya ini Rayhan Haligan ini bunuh diri. Lanjut, di sini jenis kejahatan penyebaran informasi palsu. Contoh kasusnya itu adalah hoax putusan MK masuk penyidikan. Ini Indrayana, apa saya buat keonaran. Kemudian untuk resikonya adalah menyebarkan informasi palsu putusan MK. Dampak yang dirugikan itu adalah rusaknya nama baik atau reputasi. Kemudian pihak yang dirugikan adalah MK itu sendiri. Terus peretasan email. Raup 58,M usai bajak email perusahaan ventilator. Risikonya adalah peretasan surat elektronik atau email. Dampak yang dirugikan adalah finansial yang dimana hingga 58,M. Yang dirugikan adalah perusahaan ventilator. Kemudian pengintaian. Di sini ada pengkhianat CIA Al-Rich Ames 1980. Resikonya ini adalah mengkhianati negara pada masa sulit. Dampaknya ini adalah bocornya informasi negara. Yang dirugikan adalah negara Amerika Serikat dan CIA. Jenis kejahatan penggelapan. Contohnya ini adalah kasus penggelapan uang milik Mualem diserahkan ke jaksa. Resikonya ini penggelapan uang dengan kerugian korban Muzakir Manaf senilai. Kemudian yang dirugikan adalah Muzakir Manaf. Kemudian kejahatan keuangan online. Di sini contohnya itu pinjam 100 juta via online. Andi malah tertipu 10 juta. Risiko meminjam uang secara online. Kemudian dampaknya ini adalah kerugian finansial yang dimana Andi Tendri rugi hingga 10 juta. Pihak yang dirugikan adalah Andi Tendri itu sendiri. Lanjut, ini adalah pelanggaran privasi. Kasus TikTok didenda 5,6 triliun buntut kasus pelanggaran privasi anak. Risikonya ini ya melanggar peraturan perlindungan data umum atau GDPR Uni Eropa dan melanggar undang-undang perlindungan privasi anak. Dampak yang dirugikan adalah finansial yang sebesar 5,6 triliun. Sedangkan pihak yang dirugikan adalah pihak dari aplikasi TikTok. Lanjut, sini kejahatan pencurian akses, di mana contoh kasusnya adalah ungkap pencurian bermodus ilegal akses, polisi tangkap seorang mahasiswi. Nah, risikonya adalah pencurian barang elektronik bermodus ilegal akses. Dampak yang dirugikan itu adalah mencapai 337,4 juta. Kemudian pihak yang dirugikan adalah korban dan perusahaan ekspedisi. Lanjut, ini adalah kasus kejahatan seksual. Contohnya ini adalah pelecehan terhadap perempuan secara online. Risikonya adalah kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Yang gimana dampaknya ini korban merasa tidak nyaman dan terintimidasi.
Kemudian pihak yang dirugikan ini adalah perempuan sendiri. Lanjut sini, pemerasan online. Kasus blackmailing makin marak, gadis 16 tahun diperas hingga 2 juta. Kemudian diancam sebar video atau foto pribadi. Risikonya adalah menyebarkan foto dan video pribadi. Dampak kerugian finansialnya sebesar 2 juta. Kemudian pihak yang dirugikan adalah gadis yang berusia 16 tahun itu tersebut. Kemudian kejahatan sumber daya komputer, yang dimana penipuan investasi aset kripto di media sosial. Kemudian risikonya adalah penipuan berkedok investasi di aset kripto di media sosial. Dampaknya adalah kerugian finansial dengan 50% dari aset kripto. Kemudian yang dirugikan adalah masyarakat. Nah, mungkin ini saya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.